Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dari pernyataan ini kita akan menggarisbawahi kata penjajahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjajahan adalah proses, cara, perbuatan menjajah. Sedangkan menjajah sendiri adalah menguasai, menindas. Apakah di Indonesia masih ada penjajahan? Apakah di negara kita Indonesia sudah tidak ada orang atau institusi yang menindas orang lain? Sudahkah kemerdekaan yang hakiki di negara kita tercipta sesuai dengan konstitusinya? Hanya karena memiliki pemikiran yang berbeda atau memiliki pandangan yang berbeda dari segala aspek kehidupan, maka yang berkuasa menunjukkan taringnya seolah-olah yang paling berkuasa atas agamanya, paling berkuasa atas rasnya atau sebagainya. Kemudian menindas, mengolok-olok, mencaci, menghina, bahkan berani mengeluarkan fatwa haram, sesat, dan sebagainya. Padahal, konstitusi negara ini, Undang-Undang Dasar 1945, adalah harga mati yang harusnya ditegakkan demi terciptanya perdamaian di negeri ini. Pernyataan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan simbol perdamaian, simbol kemanusiaan yang patut ada dalam setiap jiwa dan raga bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan peradaban di mana manusia saling mencintai, saling mengerti, dan saling menghidupi. Pesan tersebut termaktub dalam buku Fatwa dan Canda Gusdur Anggitan Kiai Haji Maman Imanul Haq 2010. Ada 3 pesan singkat yang disampaikan oleh Bapak Kemanusiaan Indonesia Gusdur, memiliki makna terdalam untuk bisa dipahami oleh bangsa ini dalam terciptanya kemanusiaan yang memanusiakan manusia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah simbol terciptanya kemerdekaan yang hakiki untuk negeri ini. Seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E mengatakan, 1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam bab 10A tentang hak asasi manusia ini, konstitusi menunjukkan bahwa kemerdekaan harus tercipta pada bangsa ini tanpa terkecuali. Lalu bagaimana jika ada seorang putra bangsa yang memiliki pemikiran berbeda dalam keyakinannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, yang sesuai dengan pasal 28 ayat 2, kemudian dianggap bersalah oleh segelintir orang bahkan institusi organisasi masyarakat? Apakah seorang yang mengedepankan undang-undang dasar negara ini lantas dianggap bersalah oleh orang-orang yang tidak memahami tentang konstitusi negara ini dan lantas mengesampingkan aturan yang sudah dirumuskan oleh negara? Apakah fatwa mampu menjadikan seorang bersalah? Menurut Wikipedia, fatwa dalam bahasa Arab merupakan petuah, nasihat, jawaban atau pendapat. Bagaimana mungkin suatu pendapat segelintir orang dan organisasi masyarakat membuat seorang jadi bersalah? Bagaimana mungkin pendapat bisa mengesampingkan konstitusi yang sudah berdiri sekian tahun lamanya? Maka hal ini patut kita pahami bersama, bahwa sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun.
Ya, kalau kita memperhatikan dan merenungkan, bimbingan pemerintah ternyata mengandung banyak sekali kemaslahatan. Oleh karena itu, hendaklah kita mentaatinya sebagai wujud ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.